sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kelima. Tentukan nilai dari 2x min 3y ditambah 5z dari persamaan berikut. Jadi di sini ini ada persamaan linear 3 variabel tapi jenis yang berbeda gitu ya. Karena di setiap persamaannya itu hanya ada 2 persamaan. Tapi kalau kalian lihat di situ persamaannya itu ada 3 jenis, ada x, ada y, ada z, walaupun tidak berada di satu persamaan yang sama kayak gitu ya. Oke, jadi ini adalah persamaan linear 3 variabel tapi jenis yang berbeda. Jadi pengerjaannya beda sedikit gitu ya. Oke. Nah, di sini ini sebenarnya gitu ya, di setiap persamaan itu dia lengkap variabelnya. Hanya saja misalnya nih di persamaan 1 kan yang tidak ada variabel z-nya. Sebenarnya variabel z-nya itu ada, hanya saja koefisiennya 0 kayak gitu. Jadi dia tidak ditulis karena koefisiennya 0. Karena 0 kali z itu kan tetap 0 kayak gitu ya. Sama seperti ini. Ini x-nya yang tidak ada, berarti koefisien x-nya itu 0. Sebenarnya dia ada variabel x-nya. Sama juga untuk yang ini kan y-nya yang tidak ada ya. Begitu sebenarnya gitu. Oke, kita mulai jawab ya. Kerjakan, jawab. Nah, di sini seperti contoh yang sebelumnya, apabila variabelnya itu berada di bawah gitu ya sebagai penyebut, berarti harus dimisalkan dulu. Kecuali variabelnya berada di atas sebagai pembilang, berarti harus dikali dengan KPK dari penyebutnya. Nah, kalau yang ini variabelnya berada di bawah sebagai penyebut, berarti harus dimisalkan seperti contoh nomor 2 dan 3. Berarti ini P sama dengan 1 per X, Q-nya 1 per Y, R-nya 1 per Z. Ini kita simpan. Oke, kita ke persamaan 1 per X berarti P ya, 1 per Y berarti Q sama dengan 3. Yang kedua 3 per Y, 1 per Y aja Q berarti 3Q gitu ya, dikurang 2R sama dengan negatif 10. Sudah Ibu ajarkan cara membuat ini ya di contoh yang kedua, jadi Ibu langsung menulis hasilnya. Yang ketiga berarti P dikurangin R sama dengan 3. Oke? Iya, siap untuk kita eliminasi ya. Kita masuk ke tahap eliminasi yang pertama. Bergoyang ini, tunggu sebentar ya. Eliminasi di sini. 1 dan 2 ya. P tambah Q sama dengan 3. Terus 3Q dikurangi 2R. Nah, saat kalian mengeliminasi persamaan linear 3 variabel yang berbentuk seperti ini kan hanya ada 2 variabel ya, dengan variabel yang berbeda-beda di setiap persamaannya. Persamaan pertama itu hanya ada variabel P dengan Q, persamaan yang kedua hanya ada variabel Q dan R. Jadi saat mengeliminasinya itu tidak bisa bebas, tidak bisa memilih, misalnya mau yang P-nya, mau Q-nya, mau R-nya, tidak bisa. Jadi apabila bertemu soal yang seperti ini, berarti yang harus kalian eliminasi adalah variabel yang sama. Ya, jadi variabel itu ada di persamaan 1 dan variabel itu juga ada di persamaan 2, yaitu si Q-nya. Q-nya, hanya Q yang bisa dieliminasi. P-nya tidak bisa, R-nya tidak bisa. Oke? Kalau yang contoh yang sebelumnya yang di setiap persamaan itu ada 3 variabel, itu boleh memilih. Tapi yang ini tidak bisa memilih ya, tergantung persamaannya. Tergantung variabel apa yang ada di sana kayak gitu ya. Oke, sekarang karena dia kepalanya ini beda, di sini kan 1 ya, ini 3, kan kepalanya harus sama, 3-nya di atas, 1-nya di bawah. Kita kalikan, berarti 3P ditambah 3Q sama dengan 9. Berarti di sini karena dikali 1, 3Q dikurangin 2R sama dengan negatif 10. Oke, karena tadi yang dieliminasi adalah Q-nya nih, walaupun dia tidak sejajar ya, jadi yang harus kamu perhatikan itu adalah variabelnya, jadi harus fokus sekali ya. Jangan Q dengan R yang kamu coret karena dia sejajar, enggak ya. Jadi yang variabelnya sama. Ini kita tarik garis, berarti dia supaya habis berarti kita kurangin karena sama-sama bernilai positif ya kan. 3P ini berada di atas, berarti dia tetap 3P. Terus yang berada di bawah si negatif 2R itu tergantung tanda prosesnya.
Kalau dia minus, berarti minus ketemu minus jadi plus. Ya, kecuali dia ada di atas. Kalau negatif 2R nya itu berada di atas, berarti dia langsung turun jadi negatif 2R. Tapi kalau dia berada di barisan bawah ini ya, tergantung tanda prosesnya lagi, mau plus mau minus kayak gitu ya. Oke, sama dengan, berarti ini negatif ketemu negatif, positif, berarti sama artinya 9 ditambah 10, 19. Nggak bisa dikecilin ya. Ini persamaan 4. Lalu ke proses eliminasi yang selanjutnya, apakah langsung 1 dengan 3? Nah, lihat ini ya. Ini tuh variabelnya yang tersisa adalah P dengan R, ya enggak? Sedangkan kalau kalian lihat di sini persamaan 3, ini kan belum kita apa-apakan ya kan, persamaan 3. Persamaan 3 itu juga variabelnya adalah P dengan R, ya enggak? Nih, P dengan R sama nih, P dengan R. Berarti yang kamu eliminasi itu adalah persamaan 3 dan persamaan 4. Jadi makanya pengerjaannya itu beda sedikit dengan proses-proses yang sebelumnya ya. Jadi nggak usah 1 dengan 3, bisa aja sih 1 dengan 3, tapi dia akan kembali lagi, terulang lagi prosesnya, lebih panjang kerjaannya. Jadi ini karena variabelnya sama-sama P dengan R ya, jadi kita eliminasi aja dengan 3. P kurang R sama dengan 3, lalu persamaan 4 nya adalah 3P ditambah 2R sama dengan 19. Lihat ini, karena atas bawahnya itu sama-sama punya variabel P, sama-sama punya variabel R, itu boleh milih mau P-nya atau R-nya yang dieliminasi. Misalnya R-nya yang mau dieliminasi, berarti di atasnya 2, bawahnya 1. Atau mau P-nya, kalau P-nya yang mau dieliminasi berarti 3 di atas, 1 di bawah gitu ya. Oke, berarti di sini 2P, 2R, 6. Berarti ini karena dikali 1 berarti 3P, 2R. Ingat tanda positif negatifnya nggak usah ikut dalam proses pengalian ya. Kita ambil angkanya saja, 19. Supaya ini habis, karena tandanya beda, 1 negatif 1 positif, berarti supaya habis ditambah, jangan dikurang. 2 tambah 3 berarti 5, 6 ditambah 19 berarti 25, ya kan? Berarti kalau P saja 25 kamu bagi dengan 5, P nya sama dengan 5, kan ketemu nih. Kalau kamu eliminasi 1 dan 3 atau 2 dan 3 itu belum ketemu pasti hasilnya. Pasti ada 2 dalam satu persamaan itu, masih ada 2 variabel lagi kayak gitu. Jadi pengerjaannya lebih lama. Jadi lebih baik 3 dengan 4. Jadi kita harus lihat kemungkinannya. Ya. Oke, sekarang kan kamu sudah dapat nilai P nih. Sedangkan nilai P itu adalah hasil dari proses eliminasi persamaan 3 dan persamaan 4. Jadi si nilai P yang sama dengan 5 ini akan kita substitusi lagi ke 3 dan 4 ya, 3 dan 4. Atau ke persamaan 1 juga boleh, karena persamaan 1 itu ada P-nya. Boleh kok. Yang penting ada P-nya. Ke persamaan 3 boleh, ke persamaan 4 juga boleh, persamaan 1 juga boleh yang ada P-nya. Ya. Boleh. Bentar ya. Kita geser sebentar. Kita substitusi di sini ya, habis ya nih. Si P yang sama dengan 5 itu ke persamaan yang ada P-nya. Misalnya ke persamaan 1 nih. Persamaan 1 itu P tambah Q sama dengan 3. Ya kan ada P-nya. Jangan memasukkannya, mensubstitusinya ke persamaan yang tidak ada variabel P-nya. Apa yang mau dimasukkan? Gitu kan? Terus P-nya kita ganti dengan 5. Q sama dengan 3. Berarti Q-nya adalah 3 dikurangin 5. Q negatif 2. Sudah dapat Q, sudah dapat P. Nah, terserah. Mau mencari R-nya itu dengan persamaan 3. Persamaan 3 ini kan bisa kita gunakan si P-nya. Jadi nanti dapat R-nya ini. Atau mencari R-nya itu dengan persamaan 2. Boleh. Kita masukkan nih Q yang kamu dapat, nanti dapat R-nya, terserah. Ya, boleh yang ini yang digunakan, boleh yang ini digunakan. Kita masukkan aja di sini P-nya aja ke persamaan yang ada R-nya, persamaan 3. P dikurang R 3. P-nya 5 kan? Apa aja dulu? R sama dengan 3. Oh yes, sorry ya. 3 terus dikurangin 5, min R sama dengan min 2. Betul ya?
Berarti karena ruas kiri ruas kanannya itu sama-sama negatif, kita hilangin negatifnya. Berarti R sama dengan 2. P, Q, R. Tapi bukan itu yang dicari, ya kan? Yang dicari adalah nilai X, nilai Y, dan nilai Z gitu ya. Oke, berarti kita akan kembali ke misal yang di awal ya. Oke. Oke, ini nilai-nilai yang kita dapat tadi, terus kita masukkan ya. P tadi adalah 1 per X, ya kan? Berarti P-nya 5 nih, sama dengan 1 per X. Nah, yang di ruas kanan ini kan dia pecahan. Kanan ini kan bukan pecahan, jadi dia kita kasih penyebutnya 1. Tapi kalau bisa langsung mengali silangnya juga nggak masalah kok. 5 ini turun ke bawah, ya kan? Kalinya ke bawah sini, makanya namanya kali silang. Udah berapa kali ini ya kita memproses yang seperti ini ya. 5x berarti 1 dikalinya dengan 1 berarti 1. Berarti x sama dengan 1 per 5, kebalikannya. Berarti kalau si Q itu adalah 1 per Y, sedangkan Q-nya adalah negatif 2, ya kan? Berarti Y-nya adalah, ini kan kebalikannya dari 5, ya kan? Negatif 1 per 2 gitu, udah. Cepet aja ngitungnya. Terus R-nya adalah 1 per Z, sedangkan R-nya adalah 2. Berarti Z sama dengan apa? Z sama dengan 1 per 2. Good. Nah, selesai. Oke. Nah, tapi yang dicari tadi nilainya ya. Nilai 2x dikurangi 3y ditambah 5z. Oke, ini step terakhir ya. Karena yang dicari itu bukan hanya nilai x, y, dan z, tapi ada nilai ininya yang dicari ya. Sama dengan 2-nya turun nih, x-nya ganti dengan 1 per 5 dikurangin 3, y-nya ganti dengan negatif 1 per 2 ditambah 5 dikalikan z-nya 1 per 2. Paham ya? 2 dikalikan 1 2 dibagi 5 kan nggak bisa, jadi tetap kita tulis negatif ketemu negatif positif, 3 kali 1 3, berarti ini 3 per 2 tambah 5 dikalikan 1 berarti 5 per 2. Orang berdua ini bisa langsung dijumlah nih, karena penyebutnya udah sama, ya kan? Sama dengan 2 per 5 ditambah ini hasil penjumlahannya berarti 8 per 2. Jangan 8 per 4, karena yang dijumlah hanya pembilang. Ini nggak boleh dijumlah. Kenapa ini nggak boleh dijumlah? Belum bisa ya, bukan nggak boleh ya. Belum bisa karena penyebutnya berbeda. Ya, jadi ini harus disamain dulu atau dibagi dulu nih misalnya. Jadi dia ada berbagai macam proses ya. Karena 8 itu bisa dibagi 2, berarti dia 4 gitu kan. Ini kalau dituliskan dia jadi 4 2 per 5, ya kan? Iya, ini pelajaran SD ya. Tuh gitu hitungnya ya. Jadi 8 bagi 2 itu 4, terus 2 per 5 kalau ditambah 4 jadi 4 2 per 5 ya. Oke, sip. Atau nih, atau setelah ini tadi ya prosesnya kita lanjutkan. Berarti misalnya nih dari 2 per 5 tambah 8 per 2, misalnya itu mau disamain penyebutnya, berarti dicari KPK antara 5 dan 2 menjadi 10. Enggak, 10 bagi 5 2, 2 kali 2 4, bagi baru kali ya. 10 bagi 2 5, 5 kali 4 40. Berarti ini 44 per 10 kan? Bagi 2 berarti 22 per 5. Kalau dijadikan pecahan campuran ya 4 2 per 5. Bisa kelihatan ya. Ini 44 per 10 dibagi 2 jadi 22 per 5, ya enggak? Terus dijadikan pecahan campuran itu jadi 4 2 per 5, ya kan? Coba 5 kali 4 20, 20 tambah 2 22 ya. Boleh pakai cara ini, boleh cara ini. Oke? Iya, sip. Kita akan masuk ke contoh soal kontekstual ya. Jadi contoh soal berupa soal cerita.